selamat pagi semuanya. Buat pagi ini kita sebelum berangkat ke penyeberangan kita makan dulu, mampir dulu ke warung Mbak Wati. Di sini ada bebek goreng, ayam goreng dan lain sebagainya buat ngisi tenaga dulu. Buat nanti selanjutnya kita bakalan berangkat ke Madura. Sebelum kita berangkat ke Madura, kita makan dulu. Ya, kita udah ada di Tanjung Perak dan itu juga kapalnya udah datang. Itu ada kapal Joko Tole. Kapal Jawa sepertinya Joko Tole. Joko Tole. Ini bersama saudara-saudara saya yang akan menemani perjalanan kita dari Tanjung Perak ke Madura. Madura ada PC. Ya, ini tanggal 22 Februari 2022 jam setengah 12. Kita ada di Madura. Kita tepatnya ada di Galangan Gapura, Madura Bangkalan. Kita bakal mau coba ngelihat kapal takbut Prima Power 02. Kapalnya ada di sana ya. Nanti kita ke sana, kita coba lihat di kapal itu pakai mesin apa dan penggeraknya seperti apa. Kita cari tahu sama-sama. Buat kapal Prima Power sendiri ini belum masuk dok atau belum ke darat buat diangkat, buat di repair, masih sampai di tahap survei atau dicek dulu kerusakannya apa aja yang perlu diganti. Setelah itu baru kita masuk ke dok untuk repair dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke kapal Prima Power, kita bakal minta izin dulu sama pihak galangan dan kru kapal tersebut, semoga diizinkan. Ya, inilah penampakan kapal takbut Prima Power 02. Kapal tersebut bertipe atau berjenis kapal takbut. Kapal takbut sendiri berguna sebagai kapal asis atau kapal penarik atau kapal pendorong. Jika kapal penarik biasanya kapal-kapal takbut digunakan untuk menarik tongkang yang berisi batu bara atau lainnya, bisa seperti kayu dan lain sebagainya. Untuk kapal takbut ciri khasnya adalah mereka menggunakan fender, dan fender kapal itu ada rubber fender. Rubber fender itu dari karet, dan jika di Indonesia mayoritas menggunakan fender ban atau tire fender. Orang-orang menyebutnya tire fender. Gunanya fender itu untuk apa? Gunanya fender itu untuk melindungi plat kapal jika bersentuhan dengan dermaga atau bersentuhan dengan plat-plat kapal lain. Karena fungsi dari kapal takbut sendiri adalah sebagai kapal asis dan kapal penarik atau kapal bantu ya. Jadi mereka akan lebih sering melayani kapal-kapal besar untuk sandar dan juga kapal-kapal pengangkut seperti tongkang di sana untuk ditarik. Jadi mungkin sama seperti kapal kalau misal di darat, mungkin sama seperti truk dan kontainernya. Nah, jika di laut ada takbut dan ada tongkang. Ya, kita udah sampai di kapal Prima Power 02. Kita ada di bagian haluan, bagian depan. Di sini ada winch jangkar. Winch jangkar ini gunanya untuk menaikkan atau menurunkan jangkar. Jadi kapal itu ditarik atau diturunkan melalui winch ini. Ini winch jangkarnya, ini rantai jangkarnya, dan ini ada lubangnya. Atau misal teman-teman di perkapalan sering menyebut ini hose pipe. Seperti ini penampakan kapal Prima Power 02 dari Buritan.
dari haluan. Dan di sini juga ada bollard atau border yang berfungsi sebagai penambatan tali temali yang ada di kapal. Jadi mungkin fungsinya hampir seperti ini. Jadi tali dikaitkan di dermaga atau di jeti. Selanjutnya itu dihubungkan ke bollard yang berfungsi agar menahan kapal supaya tidak bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Di sini kita menemukan ada air vent head. Air vent head sendiri berfungsi sebagai ventilasi udara di tangki. Di sini air vent head juga berfungsi sebagai ventilasi dalam tangki untuk mengurangi tekanan yang ada di dalam tangki tersebut. Untuk aturan di dalam kapal, sebenarnya di setiap tangki itu harus ada ventilasi dan harus ada manhole-nya. Fungsinya manhole untuk apa? Fungsi dari manhole sendiri adalah untuk akses masuk manusia, seperti namanya manhole, lubang manusia, sebagai akses jalan keluar masuknya kru atau petugas untuk memperbaiki jika ada kerusakan dalam tangki tersebut yang harus diganti atau diperbaiki, seperti replating dan lain sebagainya. Oke, dari haluan tadi kita akan berjalan ke buritan. Kita lewat samping, kita coba lihat di buritan kira-kira ada apa aja di kapal tugboat. Baik, seperti inilah penampakan dari bagian buritan di kapal tugboat. Ya, kita coba lihat ada apa saja di sini. Yang pertama sama seperti yang di haluan, ini ada air vent head. Jika tadi yang di haluan itu berwarna hijau, yang ini berwarna merah. Di dalam kapal, warna itu bisa menentukan jenis tangki itu tangki apa. Misal dari yang di depan tadi adalah warna hijau itu biasanya digunakan untuk air laut atau air laut. Untuk warna merah ini biasanya digunakan untuk bahan bakar kapal tersebut. Jadi yang ada di bawah kita ini adalah tangki bahan bakar, dan ini adalah manhole dari tangki bahan bakar dari kapal tugboat. Selanjutnya adalah bollard juga. Ini juga bollard, fungsinya untuk penambatan tali. Penambatan tali berbeda dengan yang di depan. Jika di depan itu penambatan tali untuk sandar, jika yang di belakang ini adalah penambatan tali untuk diikat ke kapal tongkang yang akan ditarik. Nah, selain diikatkan ke tiang tersebut, tali tersebut juga dapat diikatkan ke towing hook. Towing hook sendiri berfungsi sebagai alat penarik atau alat pengunci agar tali tidak lepas kemana-mana. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah alatnya. Ini adalah towing hook. Ini adalah bagian hooknya, bagian pengikatnya. Jadi ketika kapal ingin ditarik, tali diikatkan ke sini, lalu dikunci. Selanjutnya kapal bisa ditarik, dan ini adalah roda untuk movement dari tali tersebut. Jadi agar tali tersebut tidak terlalu tegang ya, jadi dapat mengikuti sesuai dengan arah tarikannya, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Ada juga pernya. Di sini ada funnel. Funnel ini berfungsi seperti knalpot pada mesin-mesin motor. Jika di kapal disebut dengan nama funnel atau cerobong.
berfungsi sebagai exhaust pembakaran dari mesin untuk selanjutnya dibuang ke luar mesin. Di sini juga ada blower yang berfungsi sebagai penyuplai angin ke kamar mesin, karena jika kapal sedang berlayar atau kapal sedang beroperasi, kondisi kamar mesin itu sangat panas karena panasnya mesin, dan karena ruang mesin itu tertutup, maka mereka membutuhkan blower untuk ABK atau pegawai-pegawai kapal untuk bernafas dan agar tidak terlalu pengap di dalam ruangan kamar mesin. Ini adalah ini adalah bentuk dari blower. Ada di sisi kiri, ada di sisi kanan. Dan di sini adalah akses masuk ke ruang kamar mesin dari kapal. Nah, untuk yang bagian belakang ini adalah stopper towing, berfungsi sebagai penahan tali agar ketika tali atau kapal takbut menarik tongkang, tali yang dikaitkan ke towing hook tidak lepas dari area tersebut, jadi masih tertahan oleh pipa-pipa di ujung. Kita udah ada di dalam kamar mesin kapal takbut. Coba kita lihat di dalam kamar mesin ini ada apa aja. Ya. Di sini ada after engine, ada main engine. Untuk kapal takbut sendiri biasanya menggunakan 2 main engine. Di sini menggunakan mesin Yanmar. Coba kita lihat lebih rinci lagi. Di sini ada mesinnya, di sini ada gearboxnya. Untuk gearbox sendiri berfungsi sebagai reduktor atau mereduksi, mengurangi RPM mesin. Yang kedua adalah merubah arus putaran dari putaran mesin. Selanjutnya bisa dibalik arahnya menggunakan gearbox untuk maju atau mundur kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau sesuai dengan kebutuhan operasional kapal, ingin maju atau ingin mundur. Nah, di sini kita lihat ada bagian shaft propellernya. Ini ada flanknya, jadi shaftnya dihubungkan oleh flank. Selanjutnya masuk ke stern tube dan selanjutnya dihubungkan dengan propulsi atau propeller kapal. Ada tangki bahan bakar. Mesin yang digunakan adalah mesin tipe inline dengan 6 silinder. Tenaga yang dihasilkan dari mesin tersebut adalah 1050. Ya. Jika kita ingin melihat detail dari spek mesinnya, kita bisa lihat dari sini. Yang dihasilkan adalah 736 kW. 1500 untuk crankshaftnya. Bisa dilihat ini adalah tipe mesin inline diesel. Pembakaran dalam. Ini adalah exhaustnya, panelnya yang tadi kita lihat dari luar. Ini bentuk dari dalamnya. Panel ini berfungsi sebagai knalpot atau pembuangan sisa bahan bakar yang dihasilkan oleh mesin dibuang ke luar. Di sini juga ada panel kontrol. Selain ada after